Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Rania Sama Faizati dengan NIM 24573011151 dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum pemrograman framework saya dengan proyek saya sendiri, yaitu Bina Desa. Dengan saya dapat topiknya pembangunan dan monitoring proyek. Nah, di sini saya akan menerapkan partial view dan juga CRUD user. Lalu ada sebuah tambahan, yaitu melengkapi proyek Bina Desa sesuai topik dengan ketentuannya, menerapkan partial view untuk proyek masing-masing, lalu membuat CRUD user lengkap dengan menerapkan partial view juga, hash make, validation, redirect, error success, dan repo platform, lalu menghubungkan halaman login yang sudah ada dengan data user yang sudah tersedia. Dengan alurnya, halaman login pasti menerima email dan password yang masih username bisa diubah menjadi email. Lalu cek apakah email yang dimasuk sama dengan email data user. Jika sama, cek password menggunakan hashtag. Lalu jika sama, maka tampil ke halaman dashboard. Jika tidak, maka kembali ke halaman login beserta info errornya. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan itu kita buat include. Nih, kita langsung saja ya. Jadi di dalam views ini kita buat folder baru namanya layout. Habis itu buat lagi folder baru namanya guest. Nah, di dalam folder guest ini kita buat ada app.blade.php, ada css.blade.php, ada footer.blade.php, ada header, ada JS. Nah, sebelum itu di indeks itu kan biasanya paling atas itu ada CSS-nya kan. Habis itu nanti di bawah CSS-nya ada header. Terus nanti di bawahnya ada main content. Terus di bawahnya lagi tuh ada footer. Nanti di bawah sekalinya di bawah footer itu ada JS-nya kan. Nah, itu tuh kita kelompokkan. Yang mana CSS-nya, yang mana header-nya, yang mana main content, yang mana footer, yang mana JS. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan nih semuanya header. Setelah dikelompokkan, kita masukkan semuanya. Kita Ctrl X terus masukin dari CSS-nya, masukin ke Blade yang CSS di layout. Terus header-nya masukin di header. Terus semuanya masukin sesuai dengan namanya. Kecuali yang main content. Yang main content dibiarkan saja. Nah, ini dibiarkan saja. Ini contoh yang sudah saya buat. Nih, start main content, lalu end main content. Ini kan. Selanjutnya itu udah kita masukin nih, udah kita kelompokin. Nah, di app itu, di dalam app.blade.php itu seharusnya di dalam indeks tadi itu, cuman karena saya sudah mengubahnya, jadi kita langsung saja ke app.blade.php ya. Di dalam app.blade.php tadi, yang CSS-nya kita taruh lagi seperti yang tadi. Dari awal CSS-nya di awal kan. Terus header-nya, ini header. Nah, kita masukin include aja, kita panggil dengan add include. Jadi nggak usah masukin CSS yang tadi itu. Jadi kita tinggal panggil aja include layout guest CSS gitu. Nah, sama halnya dengan header dan sama halnya dengan footer, sama halnya dengan JS. Nah, udah kan.
udah selesai. Jadi dia nanti akan memanggil ke dalam ini layout yang di sini gitu. Jadi dia juga mempersingkat codingan di dalam file-file kita. Nah, selanjutnya kita ke yield buat main content ini. Yang untuk main contentnya ini awalnya itu kan kalau di index itu dia ada berisi codingannya. Nah, untuk di index seperti ini. Namun untuk di app.play.php main kontennya yang banyak itu kita cut, terus kita buat menjadi yield content gitu. Nah, nanti di di indeksnya kita tinggal manggil dengan namanya section ini. Makanya section content, karena yieldnya itu tadi di app ini namanya content kan, makanya di section namanya content juga. Lalu selanjutnya untuk tadi kan itu di blade ya, di app.blade. Nah, otomatis yang di indeksnya ini semuanya dihapus, sisakan hanya main class-nya saja. Lalu dibuat seperti ini. Extend layout guest app, lalu sectionnya juga sectionnya content, dan lakukan hal yang sama untuk edit dan juga create. Seperti itu. Maka kalau sudah semuanya, maka dia akan menampilkan halaman yang sama gitu. Maksudnya tampilannya tuh sama, tapi isi dari formnya itu beda, atau isi dari cardnya juga beda. Yang pastinya beda kan. Nah, nih kita coba tes ya teman-teman. Coba ke proyek, karena kita masih di proyek ya. Nih, maka dia akan seperti ini tampilannya. Kita ini kan index nih. Kita mau ke create. Nah, tampilannya tetap sama kan, masih ada headernya. Terus footernya juga ada. Yang membedakannya hanya isi dari main kontennya saja. Lalu kita kembali, kita mau edit. Tuh sama juga kan teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan active menu. Nah, itu tuh dia di header, karena kan saya guest, jadi nggak ada sidebar, jadi kita pakai yang header. Nah, untuk di header itu ditambahin di bagian ini, link menu utamanya, di navbar menunya. Nah, ini yang pertama ini ada dia home ini kan kita tambahin nih di class navlinknya ini, request root is dashboard. Terus dia karena saya pakai bold, jadi ini sama aja kayak active, cuman dia bold, dia akan memboldkan, jadi biar tahu kalau kita lagi di halaman ini gitu. Terus selanjutnya ada proyek, sama juga pakainya ini navlink request root is project gitu. Nah, selanjutnya juga ada untuk di loginnya nih, baru pakai aktif, karena dia kayak biar kelihatan birunya gitu. Kita coba ya di ini nih, contohnya seperti ini. Pas kita di home dia akan ngebold warna biru, proyek juga warna biru, terus di user juga dia warna biru.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke CRUD user. Nah, CRUD user ini untuk migration model itu dia sudah emang tersedia di dalam Laravel-nya, jadi kita nggak usah buat. Jadi kita lihat migrationnya untuk user itu migrationnya seperti ini. Yang jelas dia cuman hanya nama, email, terus email verified, terus password, terus remember token gitu. Nah, sama halnya dengan model, ini udah tersedia aja. Terus isinya untuk fillable-nya itu ada name, email, sama password gitu. Selanjutnya lalu ini ada part untuk hidden-nya itu ada password sama remember token. Nah, terus untuk function cast-nya ada return, email verified, password hash gitu. Nah, selanjutnya buat controller. Nah, di sini saya sudah buat controller, lalu diisi. Untuk indeksnya sama saja dengan project tadi, cuman dia ini isinya cuman name, email, password doang kan. Terus dia ada validate-nya juga. Terus dia pakai hash. Gitu. Dia menggunakan hash make untuk menyimpan password terenkripsi. Ini untuk update. Nih. Dia menyimpan data password. Dan jangan lupa untuk mengimpor hash. Class hashnya. Ini. Nah, selanjutnya buat lagi diffuse-nya itu dengan folder di dalam guest. Tadi kan proyek. Nah, buat lagi folder user yang baru, terus ada create, edit, index. Copy pastekan aja semuanya seperti yang di proyek, tapi isinya sesuaikan dengan form untuk user tadi yang ada name, email, sama password gitu. Nih, lalu masukkan saja extend, terus section gitu. Terus isinya sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Ini kan data user, lalu ini ada username, terus ada email. Username sama email ini sama. Ini untuk menambah data baru gitu. Ini baru ada password, email, sama teks. Dan jangan lupa untuk divalidasikan juga. Nah, selanjutnya sesuai dengan ini, dia akan menghubungkan halaman login katanya kan. Berarti ya udah, kita hubungin aja sama halaman ini itu pakai out. Yang kemarin halaman login yang pernah kita buat itu, kita hubungin dengan cara nanti setelah kita login dia bakal ke dashboard. Jadi ini halaman loginnya, lalu di out loginnya juga diubah jadi seperti ini, show login form. Terus nanti di function loginnya bakal seperti ini, dia akan nyambung gitu. Bagian out itu di bagian controllernya ya, di bagian controllernya itu ini, di out controller itu dimasukin nih, pas return di directnya ke dashboard gitu. Terus ini juga kalau misalnya dia log out, terus dia bakal return lagi ke root login seperti itu. Maka mari kita coba ya, kita coba tes. Nah, di sini saya sudah login nih sebagai Rania. Coba kita logout ya, apakah dia bakal balik ke halaman login atau tidak. Tuh, dia balik ke halaman login. Kita coba login itu pakai, coba kita pakai ini.
namanya coba nama saya lagi ya, rania@gmail. Ini sesuaikan dengan user yang sudah ditambahkan tadi. Tuh, maka dia akan masuk ke halaman dashboardnya. Selamat datang di dashboard, login sebagai Rania. Nah, kita coba lihat ke halaman usernya ya. Nah, di sini sudah ada tampilan indeks untuk usernya seperti ini. Lalu kita bisa edit. Coba kita edit. Tuh, dia akan terupdate. Lalu kita bisa menambahkan juga, nambahnya nama, email, password. Nah, kita coba kalau misalnya emailnya salah atau passwordnya salah ya, misalnya rania@gmail.com, terus passwordnya cuma 3, maka dia akan menampilkan ke halaman login lagi, terus ada kata-kata email atau passwordnya salah, seperti itu. Sekian penjelasan untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.